Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran telah mengisyaratkan adanya hidayah-hidayah ini pada beberapa ayat seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadainahun najdain, yang artinya dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Quran Surat Al-Balad ayat ke-10. Maksudnya adalah jalan kebaikan dan jalan kejahatan, atau jalan menuju kebahagiaan dan jalan menuju kesengsaraan. Juga firman Allah lainnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma samudu fahadainahum wastahabbul ama 'alal huda, yang artinya dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta atau kesesatan. Quran Surat Fussilat ayat ke-17. Artinya Allah telah menunjukkan kepada kaum Samud jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Tetapi mereka lebih senang memilih jalan kedua, yakni jalan kejahatan atau jalan buta. Dalam masalah ini terdapat pula jenis hidayah berupa ma'unah atau pertolongan dan at-taufiq, artinya sebuah kekuatan yang memotivasi berbuat kebaikan. Hidayah inilah yang setiap manusia diperintah Allah untuk selalu meminta, sesuai dengan firman Allah yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim, yang artinya ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Quran Surat Al-Fatihah ayat ke-6. Pengertian ayat tersebut ialah, berilah kami petunjuk dan pertolonganmu ya Allah, pertolonganmu Allah yang goib, sehingga kami terpelihara dari perbuatan salah dan sesat. Hidayah ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kewenangan memberikan hidayah tidak akan diberikan kepada siapapun. Dialah yang memiliki sifat sebagai pemberi hidayah, dan Nabi pun tidak mempunyai sifat ini, seperti digambarkan di dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha, yang artinya sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-56. Dalam ayat lain Allah berfirman, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa saja yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-272. Kemudian Allah menetapkan sifat ini kepada dirinya sendiri.
seperti ungkapan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muftadih. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Quran surat Al-An'am ayat ke-90. Hidayah dalam pengertian petunjuk kepada hal-hal yang baik dan benar, termasuk penjelasannya mengakibatkan lahirnya kebahagiaan dan keberhasilan karenanya. Hidayah seperti inilah yang dianugerahkan kepada para hambanya. Hidayah ini juga ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diungkapkan di dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran surat Asy-Syura ayat ke-52. Pengertian siratal mustaqim adalah meliputi hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Terdiri dari akidah, hukum, akhlak, syariat agama, misalnya ilmu yang membenarkan Allah, kenabian Muhammad, ilmu tentang keadaan alam semesta, ilmu kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Pengertian tersebut disebut sebagai siratal mustaqim karena diumpamakan kepada jalan yang bisa diindra, sebab antara keduanya mempunyai ciri yang sama, yakni menyampaikan kepada tujuan. Jalan maknawi ini dapat mengantarkan manusia kepada tujuan yang dimaksud, dan jalan yang dapat diindra pun dapat menyampaikan kepada suatu tujuan. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita agar memohon hidayah kepadanya, agar dijadikan sebagai penolong di jalan mengalahkan hawa nafsu. Setelah kita melakukan upaya secara maksimum dengan dukungan pengetahuan hukum syariat yang kita kuasai, dan setelah berusaha sekuat mungkin untuk mengikuti garis-garis syariat Allah, dambaan kita adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.